Halo, perkenalkan saya Marini Minati Lailena. Saya mahasiswa farmasi semester 4 Universitas Citra Bangsa Kupang. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai analisis anion. Anggota kelompok kami yaitu Dian Krisnawati Ndolu, Graciana Mariana da Silva, Matildis D. Putri Bere, Suryana Wati Amung, dan juga Wiwin Triwindakovan. Berikut video presentasinya. Apa itu anion? Anion adalah suatu ion atau gugus yang memiliki muatan negatif bila kelebihan elektron. Reaksi identifikasi adalah suatu reaksi kimia yang dimaksud untuk mengetahui keberadaan suatu zat atau ion dalam suatu sampel tertentu. Untuk itu, dibutuhkan pengetahuan dasar tentang sifat, gejala, ataupun perubahan yang ditimbul apabila ditambahkan suatu reaksi. Analisis kualitatif merupakan salah satu metode analitik untuk mencari dan mengidentifikasi kimia mengenai jenis unsur radikal atau ion yang terdapat dalam suatu zat tunggal atau campuran yang tidak diketahui. Sedangkan analisis kuantitatif adalah salah satu metode untuk mencari dan mengidentifikasi banyaknya kadar unsur atau ion yang terdapat dalam zat tunggal atau campuran. Identifikasi sampel untuk anion sangat penting untuk dilakukan. Misalnya, untuk mendeteksi logam berat yang mungkin dapat membahayakan tubuh. Adapun reaksi identifikasi adalah cara untuk mengenal atau menunjukkan ion-ion, baik kation maupun anion dalam larutan dengan menggunakan reaksi-reaksi terbatas. Ini adalah contoh gugus anion, yang mana ada fluorida, klorida, sulfat, bromida, iodida, oksida, sulfida, ulfit, sulfat, hidrida, tiosianat, arsenat, arsenit, hidroksida, peroksida, dan permanganat. Yang berikutnya yaitu uji analisis anion, yang dimana uji analisis anion dikenal adanya analisis pendahuluan yang meliputi analisis basah dan analisis kering. Analisis kering meliputi pemeriksaan organoleptis yaitu warna, bau, dan juga rasa, dan pemanasan. Kemudian analisis basah adalah analisis dengan melarutkan zat-zat dalam larutan, meliputi pemeriksaan kelarutan dalam air, reaksi pengendapan filtrasi atau penyaringan, dan juga pencucian endapan. Kemudian yang berikutnya yaitu tujuan dari identifikasi anion, yang dimana dilakukan identifikasi anion karena untuk menganalisis adanya anion dalam sampel, misalnya dalam pemeriksaan darah, urin, dan sebagainya. Zat yang bisa digunakan dalam proses pengendapan terhadap uji anion adalah zat pengendap organik. Kemudian yang berikutnya yaitu golongan dari anion. Untuk anion dikelompokkan dalam beberapa kelas, yaitu kelas pertama anion sederhana seperti CN-. Kemudian yang kedua anion okso diskret seperti NO3 dan SO4, dan yang ketiga yaitu anion polimer okso seperti silika dan fosfat terkondensasi. Anion terbagi menjadi 3 golongan utama, yaitu golongan sulfat, golongan halida, dan juga golongan nitrat. Pada golongan sulfat terdapat SO4 2-, SO3 2-, PO4 3-, Cr2O4 2-, BO 2-, CO3 2-, C2O4 2-, dan juga ASO4-. Pada golongan halida terdapat Cl-, Br-, I-, dan juga S2-. Pada golongan nitrat terdapat NO3-, NO2-, C2H3O2-. Anion golongan A yaitu anion yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan gas. Anion golongan A ini juga terbagi menjadi 2 golongan, yaitu anion golongan 1 dan anion golongan 2. Anion golongan 1 yaitu anion yang dapat bereaksi dengan HCl dan H2SO4 encer. Anion golongan 2 yaitu anion yang dapat bereaksi dengan H2SO4 pekat. Yang berikut anion golongan B. Anion golongan B yaitu anion yang dapat mengendap dan dapat menghasilkan reaksi reduksi
reaksi reduksi oksidasi atau disebut juga redoks. Anion golongan B juga dikelompokkan menjadi 2 golongan. Golongan pertama yaitu anion yang dapat membentuk endapan. Golongan kedua yaitu anion yang dapat mengalami reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Anion diklasifikasikan menjadi 3, yaitu anion monoatomik, anion oxyanion, dan juga anion khusus. Yang pertama, anion monoatomik atau anion yang hanya memiliki satu atom, yaitu nama unsur diberi akhiran menjadi ida, misalnya Cn yaitu sianida. Yang kedua, anion oxyanion terdiri dari satu unsur plus sejumlah atom karbon oksigen yang terikat secara kovalen. Nama unsur anion diberi akhiran -at atau -it. Dalam beberapa kasus dapat menambah awalan per atau hipo. Misalnya ClO3- yaitu ion klorat, atau ClO2- atau ion klorid, dan ClO4- atau ion perklorat. Yang ketiga yaitu anion khusus, yaitu beberapa anion yang tampak agak lazim tetapi sering digunakan dalam kimia umum. Contohnya OH atau hidroksida. Yang berikut adalah cara analisis anion. Cara analisis anion terbagi menjadi 3, yaitu cara Bunsen, cara Gilrid, dan juga cara Vogel. Untuk cara Bunsen dilakukan dengan cara menggolongkan anion dari sifat kelarutan garam perak dan juga garam bariumnya, warna, kelarutan garam alkali, dan kemudahan menguapnya. Yang kedua yaitu Gilrid, menggunakan anion berdasarkan pada kelarutan garam-garam, yaitu Ca, Ba, Cd, dan juga garam perak. Yang ketiga, cara Vogel, yaitu menggolongkan anion berdasarkan pada proses yang digunakan dalam identifikasi anion yang menguap bila diolah dengan asam dan diidentifikasi anion berdasarkan reaksinya dalam larutan. Berikut ini adalah tabulasi anion golongan 1. Yang pertama, pada reaksi AgNO3 ditambah NH4OH pada ion klorida terjadi endapan putih yang larut. Kemudian pada ion bromida terjadi endapan putih kuning sebagian larut. Pada ion iodida terjadi endapan kuning tetap. Pada ion tiosiana terjadi endapan putih tetap. Kemudian reaksi HgCl3 pada ion klorida tidak terjadi perubahan atau reaksi, sedangkan pada ion bromida terjadi endapan putih kotor, pada ion iodida terjadi endapan merah jingga, pada ion tiosiana terjadi endapan putih. Lalu pada reaksi PbNO3 jika dipanaskan, pada ion klorida terjadi endapan putih larut, pada ion bromida terjadi endapan putih dadi, pada ion iodida terjadi endapan kuning, sedangkan pada ion tiosiana tidak terjadi perubahan atau reaksi. Lalu pada reaksi FeCl3, pada ion klorida dan ion bromida tidak terjadi perubahan, sedangkan pada ion iodida terjadi larutan coklat, dan pada ion tiosiana terjadi larutan merah bata. Lalu pada reaksi CH3Cl3 ditambah H2SO4 pekat, pada ion klorida, bromida, dan tiosiana tidak terjadi perubahan, sedangkan pada ion iodida terjadi larutan ungu di bawah. Kemudian pada reaksi H2SO4 pekat atau HNO3 untuk uji serbuk, pada ion klorida terjadi uap air, sedangkan pada ion bromida terjadi uap berwarna coklat, pada ion iodida terjadi uap berwarna ungu, sedangkan pada ion tiosiana tidak terjadi perubahan ataupun reaksi. Lalu pada reaksi CuSO4, pada ion klorida, ion bromida, dan ion tiosiana tidak terjadi perubahan, sedangkan pada ion iodida terjadi endapan putih dan atau larutan coklat. Lalu yang berikut tabulasi anion golongan 2. Pada reaksi AgNO3, ion nitrat dan
ion sulfat itu tidak terjadi perubahan, sedangkan pada nitrit terjadi endapan putih, pada sulfida terjadi endapan hitam, sedangkan pada disulfida trioksida itu terjadi endapan putih dan sulfur trioksida terjadi endapan putih. Lalu pada reaksi FeCl3 pada nitrat, nitrit, sulfat, disulfida trioksida dan sulfur trioksida tidak terjadi perubahan, sedangkan pada sulfida terjadi endapan hitam. Begitupun dengan reaksi HgCl3 yaitu nitrat, nitrit, sulfat, disulfida trioksida dan sulfur trioksida tidak terjadi perubahan, sedangkan pada sulfida terjadi endapan hitam. Yang berikutnya reaksi FeSO4 segar ditambah dengan H2SO4. Pada nitrat terjadi cincin coklat tipis, sedangkan pada nitrit terjadi cincin coklat tebal. Lalu pada sulfida, sulfat, disulfida trioksida dan sulfur trioksida itu tidak terjadi perubahan ataupun reaksi. Lalu pada reaksi H2SO4 2N ditambah dengan KMNO4, pada nitrat warna KMNO4, pada nitrit warna KMNO4 menghilang, pada sulfida warna hilang, pada sulfat warna tetap, sedangkan pada disulfida trioksida dan sulfur trioksida warna hilang. Lalu pada reaksi BaCl2 pada nitrat, nitrit, sulfida dan disulfida trioksida tidak terjadi perubahan, sedangkan pada sulfat terjadi endapan putih dan pada sulfur trioksida juga terjadi endapan putih. Sedangkan pada reaksi HCl atau H2SO4 pada nitrat, nitrit, sulfida, sulfat dan sulfur trioksida tidak terjadi perubahan, sedangkan pada disulfida trioksida terjadi endapan kuning muda. Yang berikut tabulasi anion golongan 3. Reaksi pertama yaitu HCl atau H2SO4. Pada CO3- atau karbonat itu terjadi gas, dan pada bikarbonat juga terjadi gas, sedangkan pada fosfat, oksanat, arsenat, dan kromat tidak terjadi perubahan. Lalu pada reaksi AgNO3 pada karbonat terjadi endapan putih, sedangkan pada bikarbonat tidak terjadi perubahan. Lalu pada fosfat terjadi endapan kuning, pada oksanat terjadi endapan putih dadi, sedangkan pada arsenat terjadi endapan merah coklat, dan pada kromat terjadi endapan coklat merah bata. Lalu pada reaksi MgCl3 pada karbonat terjadi warna putih, lalu pada bikarbonat terjadi larutan yang jika dipanaskan menjadi endapan putih, lalu pada fosfat terjadi endapan putih, sedangkan pada oksalat, arsenat, dan kromat tidak terjadi perubahan. Lalu pada reaksi amonium molibdat pada karbonat dan bikarbonat tidak terjadi perubahan, sedangkan pada fosfat terjadi endapan kuning, pada oksalat tidak terjadi perubahan, sedangkan pada arsenat terjadi endapan kuning dan pada kromat tidak terjadi perubahan. Lalu pada reaksi CaCl2 pada karbonat, bikarbonat, fosfat, arsenat, oksalat itu terjadi endapan putih, sedangkan pada kromat tidak terjadi perubahan. Lalu pada Mg mixtur, pada reaksi Mg mixtur karbonat, bikarbonat tidak terjadi perubahan, sedangkan pada fosfat terjadi endapan putih, pada oksalat tidak terjadi perubahan, sedangkan pada arsenat terjadi endapan putih, dan kromat tidak terjadi perubahan. Yang berikut adalah metode kerja. Yang pertama, prinsip percobaan. Dalam melakukan uji identifikasi anion berdasarkan reaksi yang dihasilkan dengan reagen yang sudah disediakan dalam laboratorium, serta menganalisa reaksi yang terjadi dalam uji tersebut. Yang kedua, prosedur kerja. Yang pertama, alat. Alat terdiri dari tabung reaksi, sikat tabung, rak tabung, pipet tetes, penangas air, batang pengaduk, botol semprot,
papan hitam putih dan kamera. Yang kedua bahan. Bahannya ada Na2CO3, NaHCO3, Na2S2O3, NaNO2, NaNO3, KCNS, K4FeCN6, NaCl, KBr, Ki, K2CrO4, KMnO4, CH3COONa, larutan-larutan bereaksi, aqueous dan tisu. Yang berikut cara kerja. Yang pertama, Na2CO3 0,5 molar. Yang pertama 5 tetes larutan Na2CO3 tambah beberapa tetes larutan AgNO3 menghasilkan larutan bening dan endapan kuning. Yang kedua 5 tetes larutan Na2CO3 tambah beberapa tetes larutan BaCl2 menghasilkan larutan putih. Yang ketiga, zat hasil tambah beberapa tetes larutan HCl menghasilkan bening dan atau jernih. Yang berikut 5 tetes larutan Na2CO3 tambah beberapa larutan MgCSO4 menghasilkan warna bening. Yang berikut 5 tetes larutan Na2CO3 tambah beberapa tetes larutan HCl encer menghasilkan warna bening. Yang terakhir, zat hasil dibuktikan dengan batang pengaduk yang dibasahi dengan BOOH2 menghasilkan warna bening. Yang kedua, NaHCO3 0,5 molar. Yang pertama, 5 tetes larutan NaHCO3 tambah beberapa tetes larutan AgNO3 menghasilkan warna bening. Yang kedua, 5 tetes larutan NaHCO3 tambah beberapa tetes larutan BaCl2 menghasilkan warna bening. Yang ketiga, zat hasil ditambah dengan beberapa larutan MgSO4 menghasilkan warna bening. Yang berikut 5 tetes larutan Na2CO3 tambah beberapa tetes larutan HCl encer menghasilkan warna bening. Yang terakhir, zat hasil dibuktikan dengan batang pengaduk yang dibasahi dengan BOOH2 menghasilkan warna bening. Yang ketiga, Na2S2O3 0,5 molar. Yang pertama, 5 tetes larutan Na2S2O3 tambah beberapa tetes larutan AgNO3 menghasilkan endapan putih perak-tiosulfat. Yang kedua, 5 tetes larutan Na2S2O3 tambah beberapa tetes larutan BaCl2 menghasilkan warna bening. Yang ketiga, 5 tetes larutan Na2S2O3 tambah beberapa tetes larutan HCl dilutus menghasilkan warna bening. Yang berikut, zat yang dihasilkan direaksikan dengan kertas saring yang dibasahi dengan K2Cr2O7 tambah H2SO4 menghasilkan putih belerang kekuningan. Yang berikut, 2 tetes KMnO4 tambah 2 tetes H2SO4 tambah beberapa larutan Na2S2O3 menghasilkan putih belerang. Yang berikut, 2 tetes K2Cr2O7 tambah 2 tetes H2SO4 tambah beberapa tetes larutan Na2S2O3 menghasilkan warna bening. Yang berikut, 2 tetes I2 tambah beberapa tetes larutan Na2S2O3 menghasilkan warna bening. Yang berikut, 5 tetes larutan Na2S2O3 tambah beberapa tetes larutan FeCl3 menghasilkan warna lembayung tua. Yang keempat, NaNO2 0,1 molar, siapkan yang segar. Yang pertama, 5 tetes larutan NaNO2 tambah beberapa tetes larutan AgNO3 menghasilkan endapan putih perak nitrat. Yang kedua, 5 tetes larutan NaNO2 tambah beberapa tetes larutan HCl menghasilkan warna biru pucat. Yang ketiga, 5 tetes larutan NaNO2 tambah 3 tetes larutan FeSO4 tambah H2SO4 pekat perlahan melalui dinding tabung reaksi akan menghasilkan warna bening dan panas. Yang terakhir, 2 tetes KMnO4 tambah 2 tetes H2SO4 tambah beberapa tetes larutan Na menghasilkan warna ungu hingga bening.
Berikutnya ada larutan natrium nitrat. Untuk cara kerjanya, diambil 5 tetes larutan natrium nitrat, ditambahkan 3 tetes larutan perak nitrat, menghasilkan warna yang bening. Yang kedua, 5 tetes larutan natrium nitrat, ditambahkan 3 tetes larutan barium klorida, menghasilkan warna yang bening. Kemudian yang ketiga, 5 tetes larutan natrium nitrat, ditambahkan 3 tetes larutan besi 2 sulfat, ditambahkan asam sulfat pekat, perlahan melalui dinding tabung reaksi, menghasilkan warna bening dan rasa panas. Kemudian keenam ada kalium tiosianat. Untuk cara kerjanya, diambil 2 tetes larutan kalium tiosianat, ditambahkan 3 tetes perak nitrat, terdapat endapan putih hingga bening perak klorida. Yang kedua, diambil 2 tetes larutan kalium tiosianat, ditambahkan 3 tetes larutan besi 2 klorida, menghasilkan warna merah darah dan dihilangkan oleh ion-ion klorida merkuri 2 dan oksalat. Kemudian yang ketiga yaitu 2 tetes larutan kalium tiosianat, ditambahkan 3 tetes larutan tembaga 2 sulfat, menghasilkan warna yang putih. Kemudian yang ketujuh ada kalium heksasiofenat. Heksasiofenat 0,025 m. Untuk cara kerjanya, diambil 5 tetes larutan kalium heksasiofenat, ditambahkan 3 tetes larutan perak nitrat, menghasilkan terdapat endapan putih perak. Yang kedua, diambil 5 tetes larutan kalium heksasiofenat, ditambahkan 3 tetes larutan besi 2 klorida, terdapat endapan biru. Kemudian untuk cara yang ketiga yaitu diambil 5 tetes larutan kalium heksasiofenat, ditambahkan 3 tetes larutan besi 2 sulfat, terdapat endapan biru. Berikutnya nomor 8 yaitu ada larutan natrium klorida 0,1 m. Untuk cara kerjanya yaitu 5 tetes larutan natrium klorida, ditambahkan 3 tetes larutan perak nitrat, terdapat endapan dadi dan putih. Kemudian saat hasil ditambahkan amonium hidroksida berlebih, menghasilkan larutan bening dan endapan putih. Kemudian saat hasil ditambahkan lagi dengan larutan asam nitrat, menghasilkan warna bening dan endapan putih. Kemudian cara yang kedua yaitu diambil 5 tetes larutan natrium klorida, ditambahkan 2 tetes asam sulfat pekat, menghasilkan warna bening dan endapan putih, tidak ada perubahan. Kemudian saat hasil diuji dengan batang pengaduk yang dibasahi oleh amonium hidroksida, terdapat endapan putih. Untuk cara berikutnya yaitu 5 tetes larutan natrium klorida, ditambahkan 2 tetes larutan timbal 2 atau nitrat, menghasilkan warna putih. Kemudian saat hasil dipanaskan terdapat uap. Kemudian saat hasil yang didinginkan berwarna putih dan ada endapan. Kemudian nomor 9 ada larutan kalium bromida 0,1 m. Untuk cara kerjanya, diambil 5 tetes larutan kalium bromida, ditambahkan 2 tetes perak nitrat, terdapat endapan seperti dadi yang berwarna kuning pucat perak bromida. Yang kedua, diambil 5 tetes larutan kalium bromida, ditambahkan 3 tetes asam sulfat pekat, menghasilkan warna coklat kemerahan. Berikutnya diambil lagi 5 tetes larutan kalium bromida, ditambahkan 3 tetes larutan timbal nitrat, menghasilkan warna coklat kemerahan disertai uap. Berikutnya yang nomor 10 ada larutan kalium iodida. Untuk cara kerjanya, diambil 5 tetes larutan kalium iodida, ditambahkan 3 tetes larutan perak nitrat, menghasilkan atau terdapatnya endapan kuning. Berikutnya diambil 5 tetes larutan kalium iodida, ditambahkan 3 tetes asam sulfat pekat, terdapat uap lembayung. Kemudian saat hasil dibuktikan dengan kertas kanji, menghasilkan warna biru. Berikutnya diambil lagi 5 tetes larutan kalium iodida, ditambahkan 3 tetes tembaga 2 sulfat, terdapat endapan putih. Berikutnya ada kalium kromat 0,1 m. Untuk cara kerjanya, diambil 2 tetes kalium kromat, ditambahkan 2 tetes larutan perak nitrat, terdapat endapan merah kecoklatan.
Kemudian kedua, diambil 2 tetes larutan kalium kromat, ditambahkan 2 tetes asam sulfat, kemudian ditambahkan 3 tetes larutan natrium sulfit menghasilkan endapan putih. Berikutnya 2 tetes kalium kromat ditambahkan 3 tetes larutan barium klorida menghasilkan atau terdapatnya endapan kuning. Berikutnya diambil 2 tetes kalium kromat ditambahkan 3 tetes larutan timbal 2 nitrat menghasilkan warna putih kekuningan atau kuning pucat. Yang berikutnya ada kalium premagnat 0,02 m. Untuk cara kerjanya, diambil 5 tetes kalium premagnat ditambahkan 3 tetes asam sulfat ditambahkan hidrogen peroksida, kemudian ditambahkan lagi 3 tetes asam sulfat encer menghasilkan warna yang bening. Berikutnya diambil lagi 5 tetes kalium premagnat ditambahkan 3 tetes larutan besi 2 sulfat ditambahkan 3 tetes asam sulfat encer menghasilkan warna yang ungu menjadi coklat. Berikutnya ada natrium asetat 2 m. Untuk cara kerjanya, 5 tetes natrium asetat ditambahkan 3 tetes larutan perak nitrat terdapat endapan putih. Berikutnya diambil lagi 5 tetes natrium asetat ditambahkan 3 tetes larutan besi 3 klorida menghasilkan warna yang merah tua. Kemudian yang berikutnya lagi diambil lagi 3 tetes natrium asetat ditambahkan 8 tetes etanol, kemudian ditambahkan lagi 5 tetes asam sulfat pekat menghasilkan warna yang bening. Demikian penjelasan dari kami kelompok 7 mengenai analisis anion. Sekian dan terima kasih.